Saudara polisi kembali lakukan olah TKP terkait kejadian penyerangan oleh satu orang pelaku yang diduga kuat terafiliasi dengan jaringan ISIS. Satu orang anggota polisi meninggal akibat luka senjata tajam. Tim Inafis dari Polda Kalimantan Selatan diterjunkan ke Mapolsek Daha Selatan, Kalimantan Selatan untuk olah TKP. Selain dijaga ketat oleh aparat, pasca penyerangan orang tak dikenal, garis polisi juga masih dipasang di Polsek Daha Selatan. Satu mobil patroli polisi habis dibakar oleh pelaku. Menurut kesaksian warga, seorang pelaku terlihat menyerang dengan berlari mengejar anggota polsek pada Minggu malam dengan membawa senjata jenis katana. Masyarakat datangan langsung memadamkan api. Kami laporkan lawan polisi di dalam, ternyata polisi timpas orang. Maka masih gelap gitu nah. Pakai samurai. Gila kawal lagi kami menakan luka. Kami kada wani juga. Kan melihat yang menimpas tadi Kada melihat cuma kadep tuh bang. Berapa orang pak? Sekong aja bang yang menimpas itu. Sekong aja lah yang menimpas lah pelakunya lah. Ini polisi. Tidak hanya tim Inafis Polda Kalimantan Selatan, sejumlah perwira tinggi polisi dari Polda Kalimantan Selatan juga datang melihat tempat kejadian perkara. Dalam kejadian penyerangan polsek ini, seorang anggota polisi berpangkat brigadir meninggal dunia karena luka senjata tajam. Dari keterangan polisi, satu pelaku diduga kuat terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS karena temuan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku. Penyerangan oleh orang tidak dikenal di Polsek Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibenarkan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Muhammad Rifai. Ia juga mengatakan bahwa anggota Polsek sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku yang membawa senjata tajam. Sementara motif yang menyebabkan satu anggota Polsek Daha Selatan meninggal dunia masih dalam pengembangan Polda Kalimantan Selatan dan Densus 88. Untuk informasi terkini kita tanyakan langsung pada Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, Mbak. Pak, jadi kalau kami ingin konfirmasi dulu, jadi berapa orang pelaku? Satu orang kah? Sampai saat ini kita satu orang, Mbak. Tapi masih dalam pengembangan, kita masih dalam. Bagaimana kronologinya pada saat itu, Pak? Pada dini hari tadi ya penyerangan terjadi. Baik, Mbak. Pertama, Pak, sebelumnya kami sampaikan dulu, Pak, pimpinan Polri dan keluarga besar Polri turut berbelasungkawa atas gugurnya anggota Polri dalam kejadian penyerangan Mapolsek Daha Selatan, Polres Hulu Sungai Selatan, Polda Kalsel. Ya. Kronologisnya kami sampaikan pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2020 ini hari, bertempat di Mapolsek Daha Selatan, Polres Hulu Sungai Selatan, telah terjadi penyerangan dan pembakaran mobil patroli Polsek Daha Selatan oleh orang tidak dikenal. Ini diawali sekitar pukul 2.15 itu Bribda MA. Bribda MA ini bertugas saat itu sebagai piket reskrim mendengar terjadi keributan di ruangan SPKT. Yang pada saat itu ketika dia lihat ternyata terjadi Brigadir Brigadir LL sudah mengalami luka bacok, artinya sudah tergeletak. Kemudian karena melihat itu, Bribda MA menemui rekannya yang bertugas juga, Brigadir DS sebagai piket intel, namun pelaku saat itu mengejar kedua anggota Polsek yang lainnya. Saat itu dua anggota tersebut karena dikejar dengan menggunakan samurai, mereka masuk ke ruangan intel lalu mengunci dari dalamnya, kemudian menghubungi Polres. Sambil menunggu datangnya teman-teman dari Polres, pelaku juga sembunyi di ruangan reskrim. Kemudian setelah tiba anggota, pelaku tetap bertahan, tidak mau menyerah. Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur terhadap OTK atau orang tidak dikenal tersebut. Barang bukti yang diamankan di TKP, Mbak, kami sampaikan satu buah
samurai dengan sarungnya, kemudian 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, kemudian ada 1 bendera hitam identitas ISIS berbentuk sal, kemudian 1 KTP atas nama tersangka, dan ada 1 lembar surat wasiat dan 1 buah Al-Quran kecil. Oke. Pak Kabak Penum, jadi dengan adanya 1 bendera ISIS tadi salah satu barang bukti yang disita oleh polisi, bisakah disimpulkan memang pelaku ini terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS? Baik Mbak, sementara tim Polda dan Densus 88 sedang mengembangkan kasus tersebut Mbak. Apakah ada jaringan atau keterlibatan pelaku dengan jaringan ISIS tersebut. Jadi masih dalam pengembangan Mbak. Oke, sejauh ini 1 orang pelaku itu apakah memang warga sekitar atau bagaimana Pak? Kalau sesuai dengan KTP-nya warga Kalimantan Selatan itu Mbak. Warga Kalimantan Selatan, warga Daha Pak? Iya Mbak. Beberapa hari sebelumnya tadi jurnalis Kompas TV di lokasi juga sempat menyatakan bahwa warga sekitar melihat ada bendera yang dipasang di Polsek Daha dalam beberapa waktu terakhir. Apakah ini ada kaitannya dengan bendera yang juga dibawa oleh pelaku itu Pak Ahmad? Ya, itu termasuk yang sedang dalam pengembangan Mbak. Sejauh ini sebelum kejadian apakah ada gelagat mencurigakan, orang dengan gelagat mencurigakan di sekitar Polsek Daha kalau menurut keterangan saksi-saksi Pak Ahmad? Kalau sebelum kejadian ini belum ada tanda-tanda yang mencurigakan, Mbak. Jadi kami sampaikan tadi, Mbak, kejadian sebelum penyerangan itu pelaku melakukan pembakaran dulu, Mbak. Jadi kejadiannya pembakaran dulu, baru melakukan pembacokan terhadap KSPKT Brigadir LL. Oke. Apakah diduga memang pembakaran ini untuk mengalihkan dulu penyerangan yang dilakukan ke anggota kepolisian berikutnya, Pak Ahmad? Kalau ngelihat runtutan ceritanya, kegiatan pembakaran ini untuk memancing anggota supaya keluar. Oke. Ya, karena diawalinya dengan pembakaran. Ya. Sehingga anggota keluar, dan posisinya pada malam itu yang berada di anggota Polsek ada 3 personil. Selain almarhum LL, ada Bribda MA dan Brigadir DS. Sedangkan yang di ruangan penjagaan, posisinya ada almarhum Brigadir LL. Ya. Sedangkan Bribda MA dan Brigadir DS ada di dalam ruangan dan ruangan yang berbeda. Baik. Nah, Pak, kalau untuk pelaku, apa yang sudah sejauh mana digali keterlibatan pelaku sampai sejauh ini, Pak Ahmad? Sampai sekarang masih dalam pengembangan penyelidikan, Pak. Apa ada keterangan baru yang disampaikan pelaku atau misalnya ada barang bukti lain yang disita oleh polisi selain tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad? Bagaimana Mbak keterangan pelaku? Pelaku ini kan sudah meninggal dunia, Mbak. Sebelumnya apakah ada keterangan dari warga terkait dengan pelaku ini, Pak Ahmad? Oh ya Mbak, sementara belum ada Mbak. Sebagian masyarakat sekitar Polsek itu tidak mengenal pelaku. Baik. Nah, berikutnya apakah ada pemeriksaan saksi-saksi yang kembali diperiksa oleh polisi oleh Polsek sekitar, Pak? Tentunya ada Mbak, beberapa saksi-saksi sedang dalam pemeriksaan. Oke, saksi ini termasuk warga sekitar juga yang ada di sekitar lokasi ya Pak ya? Warga sekitar yang mendengar kejadian dan melihat situasi. Jadi yang dilihat adalah terjadi kegaduhan, ternyata ada kejadian ini ya? Pembakaran. Jadi masyarakat keluar ketika ada pembakaran ini, Mbak. Oh baik, jadi runtutannya adalah masyarakat melihat ada pembakaran karena tadi itulah yang pertama kali dilakukan oleh pelaku sebelum menyerang anggota kepolisian begitu ya Pak ya? Ya, makanya awalnya atau runtutan ceritanya pelaku ini melakukan tindakan pembakaran dulu, baru melakukan pembacokan terhadap anggota di Polsek tersebut. Ya, Pak Ahmad, terakhir karena kondisi di lokasi juga warga masih juga tentu khawatir dengan adanya penyerangan dini hari tadi. Apakah ada pengamanan yang lebih diketatkan di sana? Tentunya karena ada kejadian ini, Polri dalam hal ini yang bertugas melindungi masyarakat melakukan patroli yang ditingkatkan. Baik, terima kasih atas keterangannya Kombes Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, bergabung di Kompas Petang.